Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam pembelajaran tematik. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau, pembelajaran 3 dan 4, kelas 1, SDIT Fathahilah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, anak soleh dan soleha, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada pembelajaran 3. Kita akan belajar yang pertama, belajar membuat tulisan tentang alam. Dan yang kedua, belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Dan yang ketiga, belajar aturan menggunakan air bersih. Yang pertama, kita akan belajar membuat tulisan tentang alam. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti yang berjudul Alamku yang Indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam segarnya suasana pagi ini. Itu adalah tulisan yang dibuat oleh Siti dan Dayu. Teman-teman coba perhatikan ada kalimat yang berbunyi, merdu sekali kicauan burung itu. Nah, coba perhatikan. Setelah itu, dipikir kembali kalimat apakah itu? Kalimat ajakan, kalimat pujian, ataukah kalimat himbauan ataupun berita? Ya, benar. Ini adalah kalimat pujian. Pujian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menciptakan burung yang mempunyai kicauan yang sangat merdu. Yang kedua, kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Teman-teman tahu tidak satuan tidak baku? Ya, benar. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda antara satu orang dengan lainnya. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, hasta, ataupun depak. Simak wacana berikut. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Beni dan teman-teman bermain di halaman. Sambil bermain, Beni menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Beni dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Beni menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Ini adalah alat ukur tidak baku yang dipakai Beni untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah dengan menyimak slide yang selanjutnya. Cara membuat alat ukur tidak baku dengan menggunakan penggaris dan balok. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Ternyata buku seimbang dengan 6 buah kelereng.
Selanjutnya, cara membuat alat ukur tidak baku dengan menggunakan gantungan baju. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Selanjutnya, gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening, kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Amati sampai gantungan baju seimbang, hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Ternyata hasilnya 1 sendok seimbang dengan 5 butir kelereng. Anak soleh dan solehah, kita akan mengamati. Pertama, Beni menimbang dengan penggaris. Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama, Beni menimbang buku tulis. Hasil timbangannya buku tulis seimbang dengan 5 butir kelereng. Yang kedua, Beni menimbang tempat pensil dan hasil timbangannya ternyata tempat pensil seimbang dengan 8 butir kelereng. Dan yang ketiga, Beni menimbang buku gambar dan hasil timbangannya buku gambar seimbang dengan 7 butir kelereng. Kita akan menjawab pertanyaan berikut, benda manakah yang paling berat? Kita lihat hasil timbangannya, yang paling berat adalah 8 butir kelereng, yaitu tempat pensil. Dan benda manakah yang paling ringan? Dilihat kembali, nak. 5 butir kelereng, yaitu buku tulis. Selanjutnya, kita akan mengurutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda yang paling ringan. Kita lihat hasil timbangan Beni. Yang pertama 5 butir kelereng, yaitu buku tulis. Selanjutnya, 7 butir kelereng, yaitu buku gambar. Dan 8 butir kelereng, yaitu tempat pensil. Sedangkan urutan benda yang paling berat, kita lihat dari hasil timbangannya. Ya benar, yang pertama adalah 8 butir kelereng, yaitu tempat pensil. Selanjutnya 7 butir kelereng, yaitu buku gambar. Dan terakhir adalah 5 butir kelereng, yaitu buku tulis. Yang ketiga, kita akan belajar aturan penggunaan air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Beni sebagai berikut. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang kedua, siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Anak-anak dapat menggunakan sisa air bekas cucian beras. Dan yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Setelah itu dimatikan setelah selesai mencuci piring. Teman-teman, dengarkan dengan tenang ya. Ini adalah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Semoga teman-teman juga melakukan hal yang sama di rumahnya ya. Alhamdulillah, pembelajaran 3 telah berakhir. Waktunya anak-anak mengerjakan latihan. Yang pertama, menjawab pertanyaan hasil Beni menimbang dengan gantungan baju pada halaman 79. Dilihat ini hasil timbangannya. Yang pertama adalah sendok aluminium. Hasil timbangannya sama dengan 2 buku tulis. Dan yang kedua, gelas plastik. Hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis. Dan yang ketiga, piring plastik. Hasil timbangannya sama dengan 4 buku tulis. Teman-teman nanti menjawab pertanyaannya, manakah benda yang paling berat dan manakah benda yang paling ringan, serta mengurutkan pada tabel hasil timbangan Beni. Selamat mengerjakan tugas, silakan mengerjakan tugas secara mandiri. Masuk pada pembelajaran 4, kita akan belajar tentang yang pertama, berolahraga menggunakan air di musim kemarau. Yang kedua, menulis kalimat ajakan. Dan yang ketiga, menari bersama teman. Yang pertama, kita akan belajar berolahraga menggunakan air di musim kemarau. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Sambil berdiri, mereka berjalan di tempat. Kaki mereka menjadi basah.
Setelah itu, mereka berjongkok lalu duduk. Saat duduk, mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni, Beni lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Lakukan bersama dengan anggota keluargamu. Yang kedua, kita akan belajar menulis kalimat ajakan. Teman-teman, kita semua sudah mempelajari kalimat ajakan. Kalimat ajakan bertujuan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang agar seseorang tersebut dapat mengikuti apa yang kita perintahkan. Simak wacana berikut ini. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama temanmu. Amati gambar, tulis kalimat ajakannya. Lihat contoh kalimatnya. Lihat pada gambar, ini adalah teman kita Edo dan Beni yang sedang bermain air. Kita dapat menulis kalimat ajakan dengan, ayo kita bermain air Edo, ataupun, yuk kita berenang Edo. Yang ketiga, kita akan belajar menari bersama teman. Ini adalah teman-teman kita yang sedang belajar menari. Terdapat teman kita Siti, kemudian Udin, Beni, Lani, Dayu, dan Edo. Mari menari tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala lalu anggukan seperti burung yang mencari makan. Silakan teman-teman memperagakan menari bersama teman dengan menirukan gerakan burung di rumah ya. Alhamdulillah pembelajaran 4 telah berakhir, waktunya anak-anak mengerjakan latihan. Yang pertama, menulis kalimat ajakan pada halaman 84 sampai 85. Lihat pada gambar, ini adalah teman kita yang sedang bermain petak umpet. Menulis kalimat ajakannya yaitu, mari kita bermain petak umpet. Dan teman-teman silakan mengerjakan menulis kalimat ajakan sesuai dengan gambar secara mandiri ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda bertambah kecerdasan dan kepintarannya. Ibu guru pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.